Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Bahas. Kita masih membahas buku biografi kritis Nabi Muhammad karya Karen Armstrong. Sebelumnya kita sudah membaca bab 1, sekarang bab 2 yang berjudul Muhammad Utusan Allah. Nabi Muhammad lahir di Mekah, dan Mekah bagian dari Arab, suatu tanah yang tandus yang penuh dengan gurun. Tapi Mekah merupakan sebuah kota yang menjadi pusat dari segala hal. Kota yang bahkan Nabi sangat bangga padanya. Kota yang menjadi pusat perekonomian di mana seluruh jazirah Arab orang-orangnya berbondong-bondong ke situ, dan kota yang di dalamnya ada sebuah bangunan yang prestis, sebuah bangunan suci, yaitu Ka'bah. Walaupun seperti itu, walaupun dengan prestisnya, orang-orang Arab merasa minder karena tidak ada agama, juga tidak ada utusan yang berasal dari Arab. Semuanya tuh rata-rata berasal dari kaum Bani Israel. Saat itu orang-orang Arab juga menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Mereka belum mengenal tentang Allah, belum mengenal tentang monoteisme, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sampai saat Nabi Muhammad datang membawa risalah. Dan sosok Nabi sendiri, Karen Armstrong mengambil dari ahli sejarawan Arab yang cukup terkenal dan dijadikan referensi banyak orang, banyak pihak, seperti Muhammad bin Ishaq, lalu Muhammad bin Sa'ad, lalu Abu Ja'far at-Tabari, dan Muhammad bin Umar al-Waqidi. Para ahli sejarawan ini juga coba menjelaskan sejarah secara gamblang, secara jujur, walaupun mereka mendapatkan sebuah riwayat yang menurut mereka kurang pas dan kurang cocok aja, tapi mereka tidak mengkoreksi, mereka tidak mengkurasi apa yang mereka dapat. Mereka ingin memberikan secara gamblang, secara terbuka, secara objektif sejarah riwayat-riwayat tentang Nabi yang mereka dapatkan. Mereka menyingkirkan tendensi mereka, rasa emosional mereka, karena mereka ingin menampilkan sejarah yang apa adanya. Maka di buku ini nantinya akan ada hal-hal yang menurut saya pribadi juga, oh kok begini ya, begitu. Seperti contohnya satu, bagaimana tajamnya mulut Sayyiduna Aisyah, bukan tajam ya, kritis atau nyelekit kadang ngomongannya. Tapi para ahli sejarawan tetap menuliskan hal itu. Bagi kita kan kadang kurang pantas lah ya. Tapi para ahli sejarawan ini mencoba menggamblangkan semua yang mereka dapatkan. Penulis Arab ini mencoba melakukan pendekatan yang berbeda dengan penulis-penulis dari Barat. Mereka menulis tanpa ada komentar, tanpa ada penjelasan sama sekali. Murni sebagaimana apa adanya, berbeda dengan Barat yang penuh dengan penjelasan, penuh dengan komentar-komentar ahli sejarawannya. Sumbernya mereka dari tradisi lisan atau yang biasa kita sebut hadis, dari mereka dengar dari riwayat-riwayat, dan isinya tentang Nabi setelah diangkat menjadi seorang Nabi, tentang Muhammad saat menjadi Nabi. Tidak ada atau jarang kita temukan juga riwayat Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Sangat sedikit informasi yang bisa kita temukan, karena memang diwajarkan, tidak ada yang mau atau ingin menulis sejarah dari orang yang tidak diketahui kan. Maka setelah Nabi diangkat, sejarahnya baru banyak terkisah gitu. Para ahli sejarawan juga mengambil dari Al-Quran, walaupun Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi di dalamnya juga menceritakan awal mula komunitas Islam ini terbentuk. Membahas Al-Quran juga, Al-Quran tuh membuat orang-orang Arab mereka kaget ada sebuah tulisan yang seperti ini. Mereka kan sebelumnya memang sudah sering bersyair ya, sudah biasa bersyair, tapi hal ini tuh berbeda. Tidak seperti syair-syair yang biasa mereka lantunkan. Saat membaca Al-Quran, mereka merasakan hal spiritual yang tidak bisa mereka
rasakan dalam hal-hal lain, dalam membaca syair atau apapun. Mereka mendapati diri mereka tuh seperti berada dalam dekapan Tuhan, seperti itu. Hal ini tidak akan bisa dirasakan penulis-penulis barat atau orang barat yang juga mencoba mempelajari Al-Quran. Karena pendekatan mereka tuh berbeda. Al-Quran tuh harus dibaca dengan bahasa Arab, harus dibaca dengan keras. Itulah yang orang-orang Arab lakukan. Jika kita tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, hanya dari terjemahan, juga kita tidak mengerti bahasa Arab, kita tidak akan bisa merasakan hal-hal yang orang Arab dulu rasakan. Sebuah hal yang supranatural, sebuah perasaan yang seperti didekap oleh sosok yang besar, ya, yang seperti itulah. Maka dengan itu dalam pendekatan Al-Quran kita harus melakukan pendekatan seperti orang Arab, yaitu membacanya dengan bahasa Arab, juga membacanya dengan keras, dengan suara yang lantang. Karena bahasa Arab pun, terlebih Al-Quran, jika diterjemahkan dalam bahasa lain juga terlihat, terdengar aneh juga. Makanya harus dibaca dengan bahasa Arab, harus dipelajari dengan bahasa Arab juga. Di sini diberikan contoh kasus tentang orang-orang Jepang yang memang fasih berbahasa Inggris. Mereka mengunjungi Barat untuk mereka waktu itu membaca Injil dengan bahasa Inggris. Kan mereka orang Jepang tapi bisa bahasa Inggris fasih, lalu membaca Injil dengan bahasa Inggris. Sama, mereka juga merasakan apa yang orang Arab rasakan saat membaca Al-Quran. Karena pendekatannya dilakukan harus sama, harus bahasanya harus sama, lalu caranya harus sama. Seperti Al-Quran harus dibaca dengan lantang. Tapi saat orang-orang Jepang yang fasih bahasa Inggris ini membaca kitab lain dengan bahasa terjemahan, mereka tidak merasakan apa yang sebelumnya mereka rasakan. Jadi itu pendekatannya harus dibaca dengan bahasa Arab dan lantang. Orang Barat juga melakukan pendekatan yang berbeda juga saat melihat sosok Nabi. Sejarawan Barat tuh menuliskan kisah tentang Yesus Kristus tuh fokusnya pada hal-hal setelah Yesus wafat, dan fokus pembicaranya tentang kematian, tentang kebangkitan Yesus. Berbeda dengan sejarawan Arab yang menulisnya saat masa Nabi masih hidup, kesehariannya, apa yang Nabi lakukan sehari-hari, apa yang Nabi lakukan dalam berpolitik, dalam bermasyarakat, bernegara, itu dituliskan secara rinci oleh sejarawan Arab. Maka kita bisa melihat sosok Nabi yang lebih sempurna, yang lebih kompleks. Nabi sebagai seorang bapak rumah tangga, Nabi sebagai seorang pemimpin politik, Nabi sebagai seorang yang bermasyarakat. Kita bisa tahu karena ditulisnya secara rinci. Banyak dimensi yang kita bisa ketahui dari situ. Karena rinci inilah kita bisa mengetahui secara detail kehebatan Nabi dalam menyebarkan monoteisme atau ajaran tentang kebertuhanan yang tunggal. Terlebih lagi di masyarakat yang saat itu menyembah banyak dewa, menyembah dewa-dewa. Yang hal ini tuh sebenarnya bisa diwajarkan karena kebutuhan mereka akan penyembahan itu. Contoh saat orang Arab yang tinggal di daerah yang sering berperang, mereka tuh harus mempercayai dewa perang yang bisa memberikan mereka energi atau keyakinan bahwa jika mereka menyembah dewa perang, mereka akan senantiasa menang perang. Kepercayaan seperti itu sudah kebutuhan sesuai dengan tantangan tempat dan zamannya pada waktu itu. Dan Nabi datang dengan misi monoteisme, menyebarkan kebertuhanan yang tunggal, yang esa. Lebih hebatnya lagi, misi yang Nabi bawa itu tentang monoteisme itu, dalam hal ini Nabi terisolasi dengan pengetahuan tentang monoteisme, pengetahuan tentang Tuhan yang esa, yang satu. Di mana biasanya nabi-nabi lain sudah mendapatkan pengetahuan ini karena berasal dari orang Yahudi, berasal dari Bani Israel yang familiar dengan konsep monoteisme. Tapi Nabi tidak. Nabi Muhammad minim pengetahuan tentang monoteisme, tapi bisa menjelaskan monoteisme kepada masyarakat Arab yang sangat bertentangan dengan monoteisme. Itu salah satu prestasi yang harus dipuji pada Nabi, yang harus dipuji, yang walaupun kita menyampingkan tendensi emosional kita, prestasi itu memang prestasi yang luar biasa. Siapapun pasti mengakui hal itu. Dan itu bab 2 tentang
Muhammad utusan Allah, Muhammad yang menyebarkan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa. Di bab berikutnya kita akan membahas tentang jahiliyah, zaman kebodohan. Sekali lagi, saya membahas buku ini bukan berarti langsung membenarkan semua yang buku ini terangkan. Kita juga harus kritis, juga harus mencari tahu kebenarannya. Jangan cuma dari satu versi, tapi juga saya tidak akan membantah karena fokusnya sekarang hanya membahas buku ini. Mencoba mendokumentasikan apa yang saya baca. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.